Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Kembara Sunyi dimanapun kalian berada. Malam ini kebetulan kita tidak ada di studio Kembara Sunyi, tapi kami ada di sebuah desa yang bernama Desa Ngadisari di Gunung Bromo. Jadi tadi siang kami sempat jalan-jalan ke Gunung Bromo dan di Puncak Seruni. Kemudian kami bermalam di desa, terus membuat perapian seperti ini. Malam ini saya akan bercerita tentang pendakian gunung yang dialami oleh sobat kembara yang bernama Dani PG yang mengirimkan emailnya ke kami dengan cerita pendakian di Gunung Sipandu. Gimana ceritanya? Ikuti terus Kembara Sunyi. Cerita ini dikirim oleh sobat kembara Sunyi yang bernama Dani PG. Dia kebetulan berdomisili di Batang, Jawa Tengah. Nah, tentang Gunung Sipandu ini ada di daerah dataran tinggi Dieng, di perbatasan antara daerah Batang, Jawa Tengah sana dan Banjarnegara. Nah, Dani PG ini dia kebetulan ketua di sebuah komunitas Arkastel ini, yang kebetulan dia ini bergerak di bidang-bidang sosial, yang setiap hari dia ada kas masuk untuk dana sosial gitu. Nah, kebetulan setiap bulan dia itu dan kelompoknya punya acara bulanan yang selalu diadakan di luar kota, kadang-kadang gitu. Tapi untuk kali ini mereka punya inisiatif untuk melakukan pendakian. Nah, karena mereka ini bukan seorang pendaki semua, akhirnya mereka merencanakan pendakian di gunung yang dekat-dekat dengan daerah mereka di Batang sana. Ada satu gunung, Gunung Sipandu namanya, yang sebenarnya ini juga sebuah bukit yang tidak terlalu tinggi, di atas ketinggian 2000 meter di atas permukaan laut, kan, di atas 2000-an lah. Itu bisa ditempuh dengan perjalanan yang tidak sampai 1 jam kalau dari base camp. Nah, ketika dirembuk dengan komunitas mereka, akhirnya mereka sepakat untuk melakukan pendakian itu. Jadi acara bulanan itu diisi dengan pendakian ke Gunung Sipandu. Awalnya mereka masih ragu karena dari mereka itu tidak ada yang punya pengalaman sama sekali tentang pendakian. Akhirnya setelah ngobrol panjang, berdiskusi panjang lebar, mereka tetap untuk memutuskan pendakian itu ke Gunung Sipandu. Sore itu mereka berangkat, 10 orang mereka berangkat, dan sesampainya di base camp itu sebelum melakukan pendakian, mereka sempat makan, ngobrol-ngobrol sebentar, diskusi, dan kembali membicarakan hal ini. Mereka kembali ngobrol, gimana ini, kita tetap mendaki apa enggak, kita sama sekali enggak punya pengalaman gitu. Apalagi belum ada yang bisa masang tenda, terus belum ada yang pernah naik ke gunung ini. Akhirnya setelah berdiskusi panjang lebar, beberapa temannya ini memutuskan untuk tidak mau ikut ke atas. Udah kita tidak ikut aja lah. Lah karena si Dani ini dalam tanda kutip dia agak keras ya sama anggotanya, jadi dia memutuskan, wes pokoknya melok kabeh. Ojo ono sing gak melok. Wes pokoknya kudu budal gitu. Akhirnya mereka memaksakan untuk berangkat. Sore itu sekitar jam 4:30 sore mereka mulai berangkat menuju ke Gunung Sipandu. Perjalanan dimulai melewati ladang-ladang dan perkebunan gitu. Dan sesampainya maghrib, di waktu maghrib itu mereka seperti memasuki
ada pohon bambu yang bentuknya itu menyerupai pintu gitu. Nah, karena rombongan mereka ini berpencar, ada yang beberapa sudah naik dan beberapa masih ada di belakang. Jadi mereka pencar semua, ada yang jalan 2 orang, ada yang jalan 1 orang, ada yang jalan 2 orang. Kenapa mereka seperti ini? Karena mereka sebelumnya sudah ada perdebatan, mereka ada konflik di tengah perjalanan itu yang akhirnya memutuskan mereka jalan berpencar yang tidak kompak gitu loh. Akhirnya kebetulan si Dani dengan beberapa temannya ini yang di belakang sendiri gitu. Mereka jalan dan menemukan pohon bambu yang menyerupai pintu itu. Ketika mereka sampai di situ, dia melihat kayak cahaya yang nyala terang, kemudian dia ngelihat sosok yang besar gitu kan. Sosok besar itu kayak menunjukkan sesuatu gitu, kayak nyuruh jalan ke jalan yang harus dituju gitu loh. Gitu. Nah, si Dani bilang, "Wes, nggak usah ikut itu. Kita ikut rombongan pendaki yang lain aja karena kita nggak tahu tempatnya. Siapa tahu itu bukan manusia gitu." Akhirnya mereka tetap berhenti di situ, tapi sosok hitam yang besar itu masih ada di situ sambil kayak menggoyangkan sinarnya gitu. Kayak menggoyangkan sinar, entah itu sinar senter atau apa, tapi kayak menunjukkan jalan gitu. Tapi si Dani dan teman-temannya tetap nggak mau bergegas. Ketika itu ada beberapa rombongan pendakian yang mulai naik dan mereka memutuskan untuk ikut bareng sama mereka, ikut bareng. Dan lagi-lagi karena mereka ini belum pengalaman mendaki sama sekali, akhirnya mereka ketinggalan sama rombongan pendaki ini yang lain karena mereka fisiknya lelah kan. Dia berhenti sebentar. Pada saat berhenti sebentar itu, dari kejauhan itu dia mendengar bunyi seperti lonceng yang suaranya itu lebih mirip kayak kereta kuda gitu, kerinjing, dan itu semakin lama semakin keras bunyinya, kerinjing. Dan mereka 3 orang yang ada di situ itu mendengar derap langkah kaki kuda yang banyak dan jalan dengan cepat gitu, kerinjing sampai itu. Jadi seolah-olah rombongan kuda itu melewat di depan mereka gitu. Nah, saat itu mereka terdiam. Dan Dani ini yang awalnya memang sama sekali tidak percaya dengan hal-hal yang gaib gitu kan, hal-hal yang mistis dan lain-lain. Saat itu dia mulai diam, mulai agak mikir-mikir lagi untuk melanjutkan naik. Ketika dia diam, ditanya sama temannya, "Gimana Dan? Kita naik atau turun ini?" "Wes naik tanggung, sudah ditunggu teman-teman," gitu loh. Akhirnya mereka tetap naik. Nah, dalam perjalanan ini memang mereka kurang persiapan sama sekali. Di satu sisi tidak ada satupun yang memakai perlengkapan pendakian gunung, tidak ada yang seperti itu. Dani sendiri menyatakan pada waktu itu dia pakai sepatu slop yang kondisinya pada saat dia naik ini sudah jebol, salah satunya sudah jebol. Jadi dia dipaksakan naik. Ketika sampai di tengah perjalanan itu, dia ketemu sosok hitam ini lagi yang seolah menunjukkan jalan lagi. Dia tetap bilang ke teman-temannya, "Udah, enggak usah ikut, diam, enggak usah diro, udah, enggak usah banyak omong kalian." 3 orang ini nurut apa kata Dani, karena di sini juga akan Dani sebagai penanggung jawab di pendakian ini. Nah, sedangkan teman-teman yang lain itu sudah ada di atas gitu loh. Dani dan 2 temannya ini masih ada di belakang sendiri. Dan saat itu tidak ada sama sekali rombongan pendaki yang naik. Dari situ Dani bingung, ini lewat mana, kanan atau kiri gitu. Karena di situ memang jalannya itu memang agak tidak jelas menurut dia. Jadi yang semula jalan itu tampak jelas sekali menuju ke arah sini, saat itu dia benar-benar tidak bisa melihat jejak jalannya. Akhirnya dengan kondisi yang terpaksa dia tetap melanjutkan perjalanan pelan sampai kemudian dia menemukan rombongan pendaki yang dari belakang. Jadi dengar suara lonceng keliling. Nah, dia ragu, ini benar-benar pendaki atau makhluk lain, makhluk gaib gitu. Ketika ditunggu lama, kemudian tampak sekali 2 orang pendaki. Terus dia nggak nyapa, 2 orang pendaki ini nggak nyapa mereka. "Mas, kalau mau ke atas kita bareng Mas." "Iya," gitu Pak. Jadi dia ngikutin. Jadi Dani dan rombongan temennya ini ngikutin pendaki yang baru nyampe itu.
baru ketemu itu. Begitu mereka jalan, ternyata rombongan pendaki ini menghilang dari jalan. Dan gak lama kemudian Dani dan teman-temannya ini ketemu di atas puncak Bukit Cipandu ini, ketemu teman-temannya yang sudah masang tenda waktu itu. Nah, saat mereka melihat teman-temannya yang masang tenda ini, muncul konflik lagi. Karena memang sekali lagi bahwa mereka ini bukan benar-benar seorang pendaki, mereka yang hanya ingin menghabiskan acara bulanannya di Gunung Cipandu dengan acara ngobrol-ngobrol di atas gitu. Pada saat mereka ketemu teman-temannya, kejadian yang kedua muncul lagi. Kurangnya logistik yang mereka bawa. Jadi waktu itu memang mereka kurang persiapan, hanya membawa beberapa Indomie dan tidak ada yang bawa kompor waktu itu. Tidak ada yang bawa kompor. Jadi di atas puncak itu memang ada beberapa pendaki yang ngecamp di sana. Tapi suasananya beda menurut mereka itu. Menurut mereka itu suasananya itu lain. Kayak seolah-olah pendaki yang ada di sana itu cuek satu sama lain. Jadi mereka tetap beraktivitas di luar tenda, tapi seolah-olah itu mereka cuek satu sama lain gitu loh. Di jam 9 malam itu rombongan Dani ini bawa speaker yang besar gitu. Mereka setel musik kenceng-kenceng, setel musik yang diskotik dan lain-lain, dong. Dan yang menimbulkan keributan. Dan selama ada di Gunung Cipandu itu si Dani dan teman-teman ini cara bicaranya juga tidak dijaga sama sekali. Yang sering kali mereka mengumpat, mengeluarkan kata-kata kotor, mengeluarkan kata jorok, dan bercandanya mereka itu terlaluan banget gitu loh, sampai menimbulkan kericuan di sana. Tapi herannya pendaki yang lain yang ada di situ sama sekali tidak ada yang menegur. Jadi seolah cuek dengan situasi yang dibuat oleh Dani dan rombongan. Jadi musik itu diputar kenceng-kenceng dari speaker yang besar dari mulai jam 9 malam sampai jam 12 malam. Ketika itu jam 12 malam Dani mengusulkan untuk ada diskusi tentang kelompoknya mereka ini, tentang komunitasnya itu. Ketika ngobrol-ngobrol, suhu yang semula dingin itu tiba-tiba berubah menjadi lebih dingin lagi. Tiba-tiba kabut itu datang yang tebal gitu. Terus suasana menjadi gelap. Jadi yang awalnya masih ada sinar rembulan itu tiba-tiba ketutup dengan kabut yang tebal, terus dingin yang semakin mencengkram gitu loh. Ditambah lagi mereka, Dani dan teman-temannya ini kurang persiapan, hanya berbekal dengan jaket dan tidak membawa kaos kaki dan lain-lain. Pokoknya situasi waktu itu mereka tidak ada persiapan sama sekali. Dani yang saat itu ngerasa sangat kedinginan sekali, tiba-tiba itu dia bilang ke teman-temannya, aku pengen mudun. Pokoknya aku pengen mudun saiki. Sapa sing gelem ngancani aku mudun. Gitu. Jadi jam 12 sampai jam 1 itu mereka saling berdebat. Tadi temennya ngusulkan, "Wis ta, ngapain turun itu? Wis di sini aja. Wis nang kene ae." Terus Dani tetap ngotot mau turun. "Wis, pokoknya aku pengen mudun. Sapa sing gelem melok aku mudun." gitu. Dari 10 orang komunitas itu, Dani marah ke teman-temannya karena dia merasa kedinginan dan ngerasa dia bilang kalau gunung taek iki, gunung sakmene, dia bilang kok sombong seperti itulah. Akhirnya dia bilang ke teman-temannya, "Wis, nek kan sing gelem mudun aku mudun dhewe, aku wani mudun dhewe." Itu sekitar jam 1 malam. Jam 1 malam itu Dani ngajak teman-temannya turun, tapi teman-temannya nggak ada yang mau. Akhirnya Dani ngajak salah satu temannya dan temennya yang lain ini satunya lagi diajak. Jadi ada 3 orang yang diajak turun oleh Dani. "Wes ayo mudun saiki." Jadi jam 1 pagi itu, jam 1 dini hari itu mereka turun dari puncak Cipandu menuju ke bawah rencananya. Ketika mereka turun karena tidak ada perlengkapan sama sekali, mereka hanya menggunakan cahaya dari senter HP. Jadi mereka hanya mengandalkan cahaya dari senter HP yang waktu itu sempat beberapa kali itu mereka terjatuh dan sepatunya dan yang slop itu jebol lagi yang sebelah kanan. Tadinya ketika naik yang sebelah kiri yang jebol. Saat itu dia semakin marah, "Cancuk, aku gak bakal nyerah mbak gunung kok ini, gunung sakmene ae, ono apa nih?" Dia bilang seperti itu. Akhirnya temennya ngingatkan ke Dani, "Mas,
Ojo ngono Mas, iki nang gunung Mas, nang alas. Wis gak ngurus, gunung sakmene ono apa nih sih? Ayo mudhun saiki. Nah, Dani bilang seperti itu. Akhirnya mereka turun pelan-pelan. Begitu turun, dia itu ngerasa ada yang aneh. Karena jalan yang mereka lewati itu tiba-tiba itu berubah. Dan seolah mereka itu nggak ngenali jalan yang itu gitu loh. Karena jalan yang naik tadi itu berbeda sama sekali ketika dia waktu turun. Jadi saat itu dia turun jam 1 malam itu, kembali lagi dia mendengar suara kerincing-kerincing dari kejauhan, dari lonceng kereta kuda yang lewat, kerincing dan derap langkah kuda yang berbarengan langkahnya dari jauh sampai itu lewat lagi di depan mereka dengan berat gitu. Akhirnya waktu itu si Dani ini agak mikir, jangan-jangan karena kelakuanku yang seperti ini dari awal naik, aku sering ngomong kotor, sering meremehkan gunung, dan sering berbuat yang nggak menyenangkan di atas gitu. Apa karena ini ya gitu? Dia pikir dari perjalanan jam 1 malam itu dia mikir, terus kata temennya, Mas, piye iki Mas? Sudah mudun ora? Ya wis, pokoknya mudun. Akhirnya mereka melanjutkan perjalanan lagi dengan hanya berbekal 1 senter dari HP itu tadi. Mereka saat itu melewati sebuah jalan, di mana jalan itu ada 2 jalur di situ. Nah dia bingung, ini mau kemana ya? Akhirnya, piye Mas, lewat ndi? Temannya tanya seperti itu. Akhirnya Dani, wis lewat kanan wae. Akhirnya Dani ngambil arah jalan yang kanan dengan temannya itu. Ketika ambil arah jalan ke kanan itu, tiba-tiba dia ngerasa ada yang aneh. Diam dulu. Ternyata di depan persis itu ada jurang. Dari situ Dani diem, terus teman-temannya disuruh duduk. Wis, ayo awak dhewe ndonga wae. Iki awak dhewe sing salah. Ayo padha ndonga kabeh. Begitu mereka diem dan ada salah satu yang temannya itu yang panik, benar-benar panik. Dia berdoa itu sambil benar-benar kayak gemetaran gitu. Karena situasi di tengah hutan yang mereka sama sekali nggak tahu jalan, dan itu pertama kali mereka mendaki. Akhirnya mereka berdoa dengan penuh kayak memohon maaf gitu, mengakui kesalahannya. Akhirnya nggak lama setelah itu, wes ayo jalan. Berarti awak dewe iki gak direstoni mudun. Ayo munggah maneh nang puncak ketemu ambek arek-arek. Begitu mereka kembali, tiba-tiba jalan yang tadi mereka lalui itu nggak ada sama sekali. Benar-benar nggak terlihat jejaknya sama sekali. Jadi itu hutan yang tertutup semak-semak itu. Nah dari situ mereka bingung. Akhirnya Dani sekali lagi bilang, ya Allah, kula nyuwun ngapunten ya Allah, pun tolong ditunjuk dalane ya Allah gitu. Ya bilang dia menyesali perbuatannya. Akhirnya tiba-tiba dia jalan nggak tahu kemana, dia jalan ke kanan. Akhirnya dia ketemu jalur pendakian itu tadi. Akhirnya wis ayo lewat sini. Jadi yang sepatu yang selopnya itu yang jebol itu ditenteng dengan dia hanya menggunakan alas kaki itu, dia jalan menuju ke atas. Saat di atas itu mereka kembali ke teman-teman yang ada di tenda. Teman-teman yang ada di tenda kaget, loh kok kowe balik? Iya sepurane ya sing akeh. Akhirnya Dani minta maaf di situ. Sepurane ya iki salah aku nyuwun ngapura lah ambek kon kabeh, terus aku njaluk sepuro nang gunung iki, aku njaluk sepuro nang sing kuwasa, nek aku sing salah wis. Aku sing selama iki egois, aku sing selama iki ngamuk-ngamuk terus. Mungkin iki awak dhewe yo salah nyetel musik banter-banter. Terus meso-meso gak karuan, ngomong cekakaan. Mungkin iso ganggu pendaki sing liyane gitu. Ya wis lah. Terus akhirnya ketika mereka di dalam tenda itu, mereka ngobrol-ngobrol lagi sekitar jam 2-an itu. Tapi yang aneh, teman-temannya yang ada di tenda tadi ketika Dani memutuskan turun, itu bilang bahwa, Dan, padahal kamu tadi itu turun itu menurut kami cuma 5 menit. Loh, gak mungkin, wong aku nang nisor iku bolak-balik ku nyasar iku sampai sepatuku jebol itu sekitar sak jaman luwe kok. Loh, padahal awak dhewe ngerasa cuma 5 menit, makanya kaget ketika kalian balik itu kita kaget kok cepet banget. Kenapa kok balik gitu? Akhirnya
mereka saling ngobrol di situ. Ada kejadian apa aja ketika aku turun gitu. Nggak ono sih, cuman waktu kue mudun itu, ini salah satu temennya itu melihat kalau rombongan pendaki yang lain di depan mereka, di depan tenda mereka itu memang ada beberapa pendaki, tapi mereka itu melihat pendaki-pendaki yang ada di sana itu berwujud manusia tapi berkepala hewan. Ada yang berkepala monyet, yang berkepala anjing, terus berkepala babi hutan. Jadi mereka itu melihat penampakan-penampakan yang nggak wajar, sosok-sosok pendaki di situ. Itu yang membuat mereka takut ketika Dhani turun itu. Makanya teman-teman yang ada di tenda itu berdoa supaya Dhani selamat, entah ketika sampai tujuan atau balik ke tenda. Ternyata Dhani balik ke tenda. Nah, malam itu mereka tidur sekitar jam 2. Karena kondisi yang tidur dengan keadaan lapar dan gak ada makanan, akhirnya beberapa temannya itu kayak berhalusinasi, atau mungkin saking nahan lapar yang banget dan nahan ngantuk yang banget itu, mereka kayak seolah-olah antara sadar gak sadar, 2 orang temannya ini tiba-tiba terbangun dari tidurnya, terus dia itu ngelihat di depan tenda mereka itu ada sekelompok pendaki itu yang lagi makan di atas dengan alas pohon pisang, dengan makan yang lahap sekali gitu. Makan yang lahap lah. 2 orang temennya Dhani ini yang ada di depan tenda itu ngeliatin karena mereka kelaparan sekali malam itu. Terus saling lihat-lihatan. Piye, gabung ta? Makan bareng mereka. Ya wis. Nah, belum mereka berhenti bicara itu, orang-orang pendaki yang lagi makan dengan alas pohon pisang itu noleh ke arah temannya Dhani ini sambil melambaikan tangannya gini, ngajak gitu. Ayo, jadi kayak ngajak makan gitu. Akhirnya 2 orang temannya Dhani ini mau menuju ke sana, tapi salah satu temannya mengingatkan, wes gak usah. Iku duduk pendaki iku pasti iku demit. Terus temennya itu bilang, ora wis, aku luwe, aku gak ngurus raimu, aku luwe pokoknya. Jadi salah satu temennya ini menghiraukan. Jadi salah satu temennya tetap menuju ke rombongan orang-orang yang makan itu. Dan ketika salah satu orang temennya ini yang mendekati orang-orang yang makan itu, dia kaget karena dia melihat rombongan orang-orang pendaki yang makan dengan alas pohon pisang itu. Dia tuh kayak makan jeroan mentah binatang gitu loh, dengan darah yang berceceran dan usus yang terburai gitu. Dia takut kan, dia lari masuk ke dalam tenda, terus kerukupan sarungnya sambil bilang, kowe kena apa? Dia sambil duduk, demit, iku demit. Nah, beberapa temannya terbangun kan, kowe kenapa? Aku mau lo delok orang pendaki lagi maem. Aku kepingin merono, kepingin gabung makan, terus aku dipanggil ikut makan. Ternyata pas aku dekati, aku lihat itu ternyata jeroan binatang yang masih ada usus-usus yang terburai dan darah-darah yang terceceran gitu. Dia muntah-muntah di situ. Ketika teman-temannya melihat di luar tenda itu, ternyata nggak ada sama sekali rombongan pendaki yang dimaksud. Benar-benar suasana senyap, nggak ada sama sekali aktivitas. Di situ mereka mulai berpikir lagi, wes ayo rek, podo ndonga kabeh yuk. Wis muga-muga lang cepet isuk lah awak dhewe mudhun enggak ono kejadian apa-apa meneh gitu. Akhirnya mereka berdoa waktu itu. Berdoa dengan kondisi yang kedinginan, kelaparan, dan tanpa persiapan sama sekali mereka berdoa. Terus mereka coba tidur lagi. Akhirnya ketika subuh dan matahari terbit itu mereka memutuskan turun. Ketika turun mereka langsung sarapan ke warung yang di base camp itu. Ketika sarapan mereka saling bercerita lagi. Mulai sejak perjalanan pendakian menuju ke sana sampai turun dan kejadian di atas puncak itu ada apa aja. Yang terjadi seperti ini. Jadi ketika rombongan berpencar satu sama lain, ada yang 1 orang berjalan sendirian, 2 orang berjalan dan 3 orang berjalan di belakang itu. Ada 1 orang yang berjalan sendirian itu. Dia bercerita bahwa dia itu melihat satu tanda, yang satu mengarahkan tanda panah ke sini, yang satunya lagi tanda silang.
jadi tanda yang dilarang melintas gitu. Tapi ketika itu dia bertemu dengan satu orang pendaki yang dia bilang, "Mas, lewat wene wae Mas, iki kelakuane demit." Lah, dia tidak percaya karena pendaki ini yang menyarankan untuk dia berjalan ke tanda silang itu, tanda yang dilarang. Dia di situ bingung. Tiba-tiba pendaki yang ngasih saran itu tadi hilang. Dia bingung sendirian di situ. Akhirnya, wis, aku tak lewat yang tanda panah aja. Jangan-jangan yang pendaki itu tadi yang demit gitu. Akhirnya dia lewat yang tanda panah itu, lewat jalur yang ditandai panah itu. Dia lewat di situ dan dia kaget, benar-benar kaget. Ternyata itu tidak ada jalan sama sekali dan kalau dia terus ke situ dia akan masuk jurang. Cepat-cepat dia balik ke sana, terus dia ngelewati jalur yang bertanda silang itu. Dia lewat di sana dan itulah jalan yang benar. Itu pengalaman satu orang itu. Yang temannya yang lain bercerita bahwa ketika di atas itu, ketika di atas di puncak itu, dia ngerasa ada seorang yang membangunkan di dalam tenda itu. Jadi ketika dia dalam keadaan kedinginan itu, ada orang yang buka resleting tenda dan nanya sama mereka itu, "Mas, wis podo mangan urung Mas, ayo melo aku," gitu. Tapi untungnya orang temennya ini dia sadar ini pasti bukan manusia, ini pasti jin. Ketika itu dia istighfar, terus dia sadar ternyata nggak ada siapa-siapa dan itu cuma rayuan-rayuan jin yang ada di situ. Jadi dari situ mereka semua bercerita tentang gangguan-gangguan yang mereka alami gitu loh. Nah, dari situ, dari perjalanan menuju Gunung Sipandu yang mereka kurang persiapan dan seringnya ada konflik itu akhirnya muncul sebuah pemikiran bahwa yang kita lakukan itu salah. Bahwa kalau kita memang tidak punya ilmu sama sekali, harusnya kita belajar lebih dulu tentang ilmu pendakian. Kalau kita memang tidak ada persiapan, seharusnya kita mempersiapkan apa yang dibutuhkan. Dari mulai sepatu, jaket, sleeping bag, dan lain-lain memang harus kita persiapkan, logistik. Dan dari situ mereka belajar tentang manajemen waktu, tentang manajemen tim. Akhirnya mereka jadi lebih kompak lagi. Bahwa pendakian meskipun gunung dengan ketinggian yang 2000 atau 1000 itu adalah tetap gunung. Di situ adalah merupakan sebuah perjalanan. Jadi memang harus dipersiapkan secara benar-benar. Dan mereka menyadari bahwa membawa sound system yang besar dan menyetel musik keras-keras di gunung itu adalah kesalahan yang teramat sangat besar yang mereka lakukan. Dari situ mereka mulai belajar dan mengakui kesalahan mereka bahwa yang kita lakukan ini salah, makanya inilah yang kita dapat gitu. Terus termasuk ketika mereka bicara yang kotor, bicara yang ngawur di atas gunung itu mereka juga menyadari. Jadi apapun yang mereka alami pada hari itu pendakian ke Gunung Sipandu itu adalah kesalahan yang mereka buat sendiri. Nah, Dhani bercerita kepada Kembara Sunyi untuk menyampaikan bahwa ini kesalahan yang telah kami perbuat. Semoga teman-teman yang nonton tayangan ini bisa mengambil hikmah dari ini, Mas. Bahwa gunung itu, apapun namanya, gunung itu bukan tempat untuk yang ngawur atau bermain-main yang tidak ada persiapan sama sekali. Perlunya kita memanajemen waktu, manajemen tim, mempersiapkan segala satunya itu adalah sebuah hal yang sangat penting dalam sebuah pendakian. Semoga teman-teman semua bisa mengambil hikmah dari ini semua. Ya, terima kasih yang sudah mendengarkan cerita nyata dari kami. Saya Dhani mengucapkan banyak terima kasih serta minta maaf khususnya pada teman-teman Arkastel, komunitas aku yang pada saat itu memang aku sangat mendewakan keegoisan, mendewakan keemosional aku pada saat itu. Aku minta maaf untuk para subscribernya Kembara Sunyi. Ya, ini sedikit pesan aja buat kalian untuk lebih menghargai sesama, baik itu sesama manusia ataupun dunia yang tidak kasat mata ataupun dunia gaib. Karena memang kita itu memang hidup tidak luput dari yang namanya kesalahan, juga tidak
luput dari yang namanya berkedampingan antara satu sama lain. Semoga teman-teman bisa mengambil hikmah atas cerita ini untuk lebih menghargai kekompakan, lebih menghargai sesama, dan sedikit menurunkan keegoisan. Karena mendaki gunung itu bukan kita itu menaklukkan puncak, tapi kita menaklukkan keegoisan ataupun keburukan kita sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.